Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Laurentius Liang Manuk SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2023 di LTPK Universitas Negeri Malang dengan nomor peserta UKG 201994102219, NIM 23317471626. Saya guru mata pelajaran IPS di Sekolah SMP Negeri 2 Tanjung Bunga, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan kali ini, Senin, tanggal 4 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2023. Untuk itu, lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran saya. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang akan saya laksanakan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih dan perhatian. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat siang anak-anak. Siang. Luar biasa. Tetap semangat. Oke, baik. Terima kasih anak. Silakan duduk. Terima kasih. Oke, baik. Pada pagi hari ini atau siang hari ini, Pak akan sebelum kita mulai berdoa, Pak ajak untuk semua anak-anak tenang di tempat, mengucap syukur dan terima kasih pada hari ini karena kita akan mulai KBM. Sebelum itu, Pak ajak satu peserta didik berdua sebelum KBM kita mulai pada siang hari ini. Teman-teman, Bapak Guru, mari kita ucapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Salam Maria. Dalam nama Bapa. Oke, baik. Terima kasih anak Beli yang sudah memimpin doa untuk kita pada siang hari ini. Sebelum kita mulai, Pak akan cek kehadiran kalian pada siang hari ini. Yang pertama, atas nama Vin, Ika, Alvin, Ada Pak. Awan, Ada Pak. Tira, Ada Pak. Rini, Sumadir, Ada. atau ada yang sakit? Tidak ada. Sehat. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum itu, Pak akan menanyakan apa kabar untuk kalian semua hari ini? Baik dan luar biasa. Oke, baik. Terima kasih. Semangat luar biasa pada siang hari ini. Pada pagi hari juga semangat dan pada siang hari ini juga kalian tetap semangat. Oke. Sebelum kita masuk, Pak akan tanya dulu tentang kesepakatan kelas. Sebelum kita masuk,
kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ada? Ada. Ada 4. Yang pertama apa? Berdoa sebelum mulai pelajaran dan sesudah pelajaran. Ya, kesepakatan kelas yang pertama itu kita harus berdoa. Bukan hanya kegiatan belajar, tetapi di mana kita berada, kita harus berdoa supaya kita bisa mendapat kekuatan. Oke, kesepakatan kelas yang kedua. Kesepakatan yang kedua. Ya, para peserta didik atau siswa harus aktif dalam berdiskusi kelompok. Dalam belajar harus berani ambil tindakan atau ambil sikap untuk berani dalam diskusi kelompok. Kesepakatan kelas yang ketiga apa? Iya. Harus menghargai sekecil apapun teman atau orang, kita harus menghargai dia punya pendapat. Kita tidak boleh mencela atau menghina atau mencemooh. Biar dia sekecil apapun, rambutnya pirang atau apa, kita tetap harus menghargai. Benar tidak? Benar. Jangan apa sedikit. Nah, gitu. Oke. Baik. Kesepakatan yang terakhir yang keempat apa? Wajib Yang Sabang sampai Merauke itu kita harus menggunakan bahasa nasional atau Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, orang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan saya pergi sekolah, itu bahasa apa? Bahasa Indonesia bahasa apa? Bahasa baku. Kata apa? Kata Saya. Oke. Itu adalah kesepakatan kelas. Apakah kalian masih ingat materi yang lalu? Masih. Bisa sebut? Sudah, Pak. Coba. Peran sosial. Minggu lalu tentang apa? Sebelum peran sosial apa? Tentang apa? Ya, status ekonomi. Yaitu setiap saat kita butuh kehidupan adalah kegiatan ekonomi. Kita lihat setiap perubahan atau status kehidupan. Kita lihat yang pertama, kehidupan yang ada yang dilakukan oleh setiap makhluk hidup, contohnya manusia. Dia butuh kehidupan. Setiap orang melaksanakan kebutuhan itu setiap hari, contohnya seperti petani. Dia harus butuh bekerja di kebun supaya dia mendapatkan hasil. Para nelayan, dia juga harus pergi menangkap hasil di laut, yaitu sepertinya ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya lagi, orangnya seperti wirausaha, orang yang jual-jualan, baik di kaki lima ataupun di toko. Dia juga butuh, yaitu apa? Jual hasilnya supaya dia mendapatkan hasil. Mendapatkan hasil supaya bisa mendapat kehidupan yang dia hadapi. Sekarang kita masuk. Sebelum kita masuk tujuan pembelajaran, kita lihat, yaitu adalah memberikan gambar status setiap orang. Pak beri contoh sederhana seperti Pak. Ini sebagai status sebagai apa? Guru. Adalah pendidik untuk mengajar para peserta didik. Seperti kalian adalah peserta didik atau siswa. Tugasnya apa? Belajar. Sama seperti kita punya orang tua di setiap
rumah juga membutuhkan kehidupan, kebutuhan ekonomi. Pagi dia siapkan, contoh anaknya pergi sekolah pagi itu siapa apa? Makanan, minuman, dan uang jajan. Supaya anaknya itu ke sekolah itu bisa dapat ilmu. Itu setiap saat kebutuhan ekonomi yang dihadapi oleh setiap orang. Apakah setiap materi pembelajaran, contohnya apakah status sosial kehidupan yang alami yang harus dialami setiap kampung dan setiap wilayah? Benar tidak? Benar. Apakah status sosial kehidupan itu dialami oleh masyarakat di sekitar kalian? Ada tidak? Ada. Status sosial dihadapi oleh setiap wilayah itu berbeda atau sama? Berbeda. Itu dia punya pertanyaan apa? Apakah status sosial itu selalu dihadapi oleh setiap orang sama atau berbeda? Kita masuk. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Kita lihat di depan. Di PowerPoint ditampilkan di depan. Yang pertama itu adalah yang kedua Menjelaskan peran sosial dalam masyarakat. yang ketiga Menjelaskan definisi sosial berdasarkan suku, bangsa, agama, dan gender. yang keempat Menjelaskan bentuk pelapisan secara konflik masyarakat. itu adalah tujuan pembelajaran kita. Jadi kita sendiri tahu dan sendiri melihat bahwa status sosial yang dihadapi oleh setiap orang dalam kebutuhan kehidupan kita itu banyak hal. Yang pertama kita lihat status, kita dapat dijelaskan sebagai seorang guru, dia sebagai pendidik untuk belajar tahun sendiri. Yang kedua menjelaskan itu peran sosial dalam masyarakat. Dia selalu berani mengambil tindakan atau sikap untuk melakukan kebutuhan-kebutuhan hidup bagi setiap makhluk hidup, khususnya manusia. Terus yang ketiga itu berdiferensiasi atau suku, bangsa, ras, gender. Tahu gender? Tahu. Islam. Laki-laki dan Perempuan. Jadi dia membutuhkan suku, ras. Suku hadis adalah punya ras, ada berapa kulit. Kita bahas Indonesia kulit apa? Kulit apa? Ras apa kulit apa? Mongoloid. Nah, Mongoloid. Warna kulitnya apa? Kita. Kuat. Iya, kulitnya sawo matang. Sawo matang kita sudah dibagi mulai dari ujung Sabang sampai Merauke. Yang paling putih, yang paling jernih, yang paling bagus, yang paling cantik, yang paling oke. Kita lihat dari dua pulau. Jawa, Pulau Kalimantan, ada satu lagi yang paling terkenal yaitu Manado. Pernah belum? Manado itu ada ras di Sulawesi, yaitu bagian Gorontalo, yaitu di ujung Sulawesi Tenggara ke diri ke atas, tapi dia paling ujung, yaitu di Gorontalo. Terus kita lihat menjelaskan
bentuk lapisan atau di setiap kehidupan yang kita alami tadi. Jadi banyak hal yang kita lihat dan kita lakukan terkhusus untuk kita punya pribadi, kita punya diri. Benar tidak? Benar. Harus betul-betul sikap yang baik. Dengar tidak bisa? Dengar tidak? Supaya besok-besok itu tamat habis dari sini. Jangan buat aneh-aneh. Tamat dari SMP, masuk SMA, SMK, buatlah diri yang Baik. Jangan sampai di luar sana mulai buat sesuatu yang tidak baik datang sini. Baik. Itu yang tidak baik. Bisa? Bisa Pak. Bisa tidak? Bisa. Oke. Itu tujuan pembelajaran materi kita pada hari ini. Sebelum kita masuk ke inti, Pak belum mesti beri dia punya video tetapi belum gambar. Sebelum itu Pak beri kita ice Breathing. silakan kalian berdiri. Ayo berdiri. Supaya Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Supaya kalian itu semangat dan bisa menjaga materi yang Oke, baik. Kita lihat. Semua lihat di depan sini, jangan lihat di luar. Semua lihat di depan sini. Yang pertama, satu sosial itu berpusat mana? Interaksi sosial dan struktur sosial. Ya, dia berpusat pada interaksi Interaksi sosial dan struktur sosial. Setelah itu satu sosial dapat berdefinisi. Didefinisikan sebagai posisi, yaitu sosial yang definitif. Terus berbeda dengan penggunaan populer. Dari istilah tersebut memiliki status. Dari istilah itu ada sosiologi, tidak sama dengan prestis atau setiap orang memiliki status meskipun apa? Memiliki status yang lebih tinggi dari masyarakat. Coba. Setiap orang punya pendapat status sosial itu ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Kita bilang apa tadi? Siapa nih Heri? Lihat sini, jangan lihat di luar. Kita masih melanjutkan materi. Jadi setiap status sosial itu tidak sama seperti orang lain. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Jadi setiap orang itu banyak hal melaksanakan kegiatan itu betul-betul dia kerja dengan baik. Jadi dia bilang status lebih tinggi menurut penilaian masyarakat. Status yang berbeda di sebuah rumah sakit, misalnya status sebagai dokter. Yang paling tinggi apa? Yang paling tinggi adalah dokter. Perawat, bagian administrasi dan staf kebersihan dan pasien. Yang paling kecil
jangan itu di rumah sakit. Contohnya seperti di sekolah. Contohnya di SMP. Yang paling tinggi apa? Kepala itu paling terendah adalah siswa. Itu adalah setiap status sosial yang ada di setiap instansi maupun di pemerintah. Oke. Jadi setiap dalam pengaturan ini di hubungan antara posisi di setiap definisi ini secara sosial dan dokter memiliki kekuasaan dan prestisius atau terbesar banyak hal. Contoh, di sini ada 2 guru mata pelajaran IPS. 2 guru mata pelajaran IPS. Ada IPS Geografi dan IPS Ekonomi. Yang paling tinggi siapa? Kalau satu Pak Nadi. Sama. Tapi yang paling senior adalah Pak Nadi. Itu namanya status setiap orang itu berbeda. Benar tidak? Benar. Saya beri contoh. Sepertinya siapa ini? Selin sepertinya Afin. Tapi bicara yang paling banyak paling jelek siapa? Apa dia punya status pembicaranya itu tidak sama seperti Afin maupun Selin. Oke, itu adalah status sosial. Status sosial yang dialami oleh setiap peserta didik. Oke, kita masuk lihat buku halaman 1. Halaman 1 di situ buku IPS halaman 1 tentang apa? Keunggulan lokasi dan kehidupan masyarakat Indonesia. Ya, itu adalah salah satu keunggulan yang ada di masyarakat Indonesia. Status sosial itu dia berbeda, dia lebih jujur dari setiap pelaksanaan yang kita lakukan. Oke, baik. Setelah dari sini Pak akan sudah memberikan dia punya tugas dari KPD. Sudah ada? Sudah. Oke, baik, silakan kerja 5 menit. Setelah itu akan presentasi dia punya hasil. Sudah, Pak. Sudah Pak. Sudah, Pak. Pak, persilakan kelompok 1 presentasi dia punya hasil. Kelompok 1. Setelah dari situ kelompok 2, 3 dan 4 menanggapi jawaban dari kelompok 1. Baik, kami dari kelompok 1 akan
sejak lama dalam sesuatu kelompok sosial di masyarakat. Ada yang menanggapi? Sudah? Kita baca ulang lagi. Dia punya soal, dia punya jawaban. Status sosial merupakan posisi seseorang yang telah terbentuk sejak lama dalam sesuatu kelompok sosial di masyarakat. Itu dia punya bentuk sejak waktu dia masih dalam masih apa? Masih dalam apa? Dalam sesuatu kelompok. Iya, dalam sesuatu dalam kelompok. Itu dia punya status sosial. Ada yang tidak menanggapi? Iya. Sudah beri aplaus untuk kelompok dua. Baik, kami dari kelompok 2 akan presentasikan hasil diskusi kami. Apa saja peran sosial dari seseorang siswa? 1. Menolong sesama teman sebagai makhluk sosial. 2. Gotong royong membersihkan kelas. 3. Berhubung dengan teman sekelas. 4. Musyawarah untuk menyelesaikan masalah. 5. Melestarikan bahasa daerah. Yang lain? Sabar, itulah salah satu peran status sosial bagi para peserta didik atau siswa. Dia harus bertanggung jawab, membersihkan, harus betul-betul menyiapkan sesuatu supaya dia bisa mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Oke, kita close. Kelompok 3. Yang pertama, tidak apa-apa. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dua konsep penting dalam sosiologi yang digunakan untuk menjelaskan posisi dan perilaku seseorang dalam masyarakat. Dia punya soal. Apa yang dimaksud dengan peran dan status sosial? Jadi dia menjawab. Dua konsep penting dalam sosiologis yang digunakan untuk menjelaskan posisi dan perilaku seseorang dalam masyarakat. Jadi itu adalah dia punya peran status sosial atau sosiologi yang dihadapi oleh siapa? Masyarakat. Yang dihadapi oleh setiap orang. Jadi betul-betul dia punya saran dan dia punya alur dalam bentuk sosial itu. Oke, kita aplaus untuk kelompok yang terakhir. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal bagaimana ciri-ciri interaksi sosial dalam masyarakat? Jawab. Jumlah pelaku lebih dari satu orang. Hal ini karena interaksi membutuhkan aksi dan reaksi. Adanya komunikasi menggunakan simbol-simbol tertentu. Baik. Jadi itu adalah salah satu kegiatan apa tadi? Ciri-ciri interaksi sosial dalam masyarakat. Pertama, setiap orang punya status sosial dalam kegiatan masyarakat itu berbeda. Itulah semangat setiap orang harus memiliki ciri-ciri khas
Siap. Oke, terima kasih. Kita aplaus terakhir untuk para pekerja. Oke, baik. Kita lihat. Pak akan memberikan dia punya penguatan tentang status sosial. Sudah kalian kerja dengan baik dan sudah presentasi dalam bentuk kelompok untuk setiap peserta didik yang ada. Itu adalah satu salah status yang di setiap saat setiap orang untuk membuat dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi banyak hal yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Oke, Pak mau tanya, apakah materi yang tadi Pak jelaskan mulai dari awal sampai akhir ini sebelum kita menutup, apakah para peserta didik sangat memuas atau tidak memuas? Sangat memuas, Pak, dan menyenangkan. Terus itu yang pertama. Yang kedua, apakah tutur kata Pak, ucapan Pak terlalu cepat ataukah terlalu kasar terhadap kalian? Itu adalah salah satu refleksi dari Pak. Iya, Pak. Dari Bang untuk berkesan. Terus Pak mau tanya, refleksi yang dari peserta didik ke Pak apa? Bisa berikan? Apa? Bisa tidak? Bisa tidak? Pas? Mau bercontoh. Tadi kan Pak punya dari peserta didik. Kami berterima kasih atas kesempatan untuk Pak bahwa materi yang Pak berikan kepada kami tadi itu sangat baik dan sangat bagus dan bisa kami serapi dalam kami punya pikiran. Itu adalah salah satu refleksi yang dihadapi oleh peserta didik. Harus berani bertanggung jawab dalam hal sesuatu. Bisa tidak? Bisa, Pak. Harus berani ambil risiko. Pak akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah besok. Dikerjakan besok hari bisa. Di soal itu atau pekerjaan rumah itu silakan Anda kerjakan kelompok atau sendiri. Setelah dari situ besok kumpul. Pak akan terima jam 8.30 atau setengah 9. Oke, baik. Untuk materi kita minggu depan, silakan baca buku tentang sumber daya alam, yaitu dalam kebutuhan hidup tentang SDM, yaitu sumber daya alam. Bisa? Bisa. Oke, baik. Cuma hanya itu saja kegiatan KBM kita pada siang hari ini. Cuma itu saja. Dan terima kasih banyak para peserta didik. Dan pada siang hari ini Pak sudah akan melaksanakan
sudah buat sesuatu materi yang kita belajar pada siang hari ini sangat memuaskan bagi kalian. Dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah bersedia untuk mengikuti UKBM pada siang hari ini tentang status sosial dengan baik. Cuma itu saja. Sebelum kita kembali ke rumah kita berdoa bersama, setelah itu kita pulang. Oke, baik. Satu peserta didik berdoa untuk kita. Silakan. Dalam lembaga